Thank you Bang, Yuk. udah menyempatkan lagi di tengah kesibukan asik. Bisa di Narazel Podcast lagi nih. Kita terakhir tuh 2021 loh. 2021 ya. Itu yang pas ngapain ya? Audio podcast kita ngomongin tentang dunia perfilman. Oh, yang pas di Warung Buncit. Iya, betul pinggir jalan itu ya. Iya, Habis kita banyak ngomongin selain karir lo sebagai pemain film, aktor. Terus juga ngomongin yang waktu pas setelah film yang seperti Dendam itu loh, yang Dendam Rindu di bioskop. Tuntas, ya. Ya itu. Ngomongin itu panjang lah. Tapi waktu itu kan modelnya audio. Terus belum ada ini nih, belum ada alat yang proper kayak gini. Iya. Baru beli nih. Oh iya. Lu baru beli mahal nih. Lumayan. Ya. Demi ini ya. 2 juta. Karena gue ngeliat kan gue udah nge-podcast, belajar nge-podcast dan bikin konten podcast itu audio, terutama yang audio base. Itu dari 2018 dan itu kayaknya gue liat gue kayaknya ternyata nyaman nih, enjoy, terus ya bisa dibilang konsisten lah, karena terus bikin 2019 bikin juga, 2020 makin banyak, 2021 juga bikin gitu kan. Terus ya udahlah, nggak ada salahnya gue investasi audio gini gitu kan. Udah gue bikin, gue beli, ya udah. Karena kalau itu kan gue inget banget kita begini Bang. Ini gini. Kayak dioper-oper. Ya dioper-oper gitu. Jadi nggak bisa simultan gitu. Kayak susah simultannya gitu kan. Udah akhirnya kayaknya oke lah segini ya gitu kan. Beli yang minimal 2 channel gini lah gitu kan. Kalau 3 channel 4 channel lebih mahal lagi gitu kan. Kalau 3 channel 4 channel udah kayak podcast yang pejabat punya lah, atau yang kayak yang model kayak si Deddy Corbuzier apa Ferry Irwandi gitulah ya. Tapi selama ini aman, maksudnya lu pakai wireless ini aman maksudnya? Oh bagus ya. Makanya waktu pas gue cek di online shop itu kan, gue cek tuh apa aja, sampai gue nonton reviewer yang ngulas-ngulas alat-alat gini juga. Iya betul. Yang gadget gitulah, gadget itu gitu. Jadi gue nge-review, ini buat nangkap angin gitu sih, nangkap angin segala macam. Dan dia kan sampai desibel gue sih nggak sampai ngeliat desibel yang nggak ngerti juga. Dan ya oke lah gitu. Jadi gue nggak mau yang beli yang nanggung lah. Kalau bisa 2 juta aja lah gitu sekalian gitu. Investasi lah gitu. Soalnya kalau yang merek Saramonic ini 1 juta ada, tapi dia nggak ada windshieldnya, terus nggak ada magnetik yang kayak yang nempel gitu kenceng. Ya plus minus lah. Mahal juga ya. Lumayan. Cuman gue tipe orang gini sih Bang, kayak ya gue sih mirip kayak prinsipnya orang-orang Jepang lah ya. Lu beli barang bagus, beli mahal tapi kualitas tinggi dan gak gampang rusak. Iya, gitu. Betul. Yang penting sama tuh kayak gitu, kalau beli barang mendingan sekalian yang bagus daripada gua harus beli yang istilahnya murah gitu, tapi kedepannya nggak bertahan lama terus lu beli lagi itu kan 2 kali. Iya, 2 kali. Belinya 2 kali lagi dia. Yang penting bisa jaga barang. Kalau tipe orang yang nggak bisa jaga barang, bolehlah lu beli yang murah-murah, karena takut hilang gitu kan. Itu sih. Gua tuh beli rusak kayaknya entah jatuh, tapi ya sudahlah ya. Yang mic gini juga ya? Iya, wireless gitu, tapi ya udahlah. Gimana lagi? Risiko ya Bang. Risiko. Iya sih benar. Ya gitulah cara jaga barang ya. Dan ngomongin soal Jepang, Jepang. Oh, yang gua syuting. Ya, dulu kan pernah ke Jepang ya Bang ya? 2000 berapa Bang? Tapi bukan jalan-jalan. Kalau lu kan jalan-jalan tuh. Iya. Enak banget. Banyak duit banget. Aduh, ya enggak dong. Kalau gua kerja sambil jalan-jalan, karena diminta sama orang TV sana lah, NHK, TV nasionalnya Jepang. Kalau kita kan TVRI, kalau sana NHK. Oh ya, TV negara ya? TV negara itu di studionya itu kita syuting. Belum. Oh iya, seru juga ya. 2019 bulan Agustus itu gua hampir sebulan. Oh, Agustus ya? Oh, berarti musim panas ya Bang ya? Iya betul, musim panas ya. Waduh. Di mana mereka lagi mempersiapkan venue-venue untuk Olimpiade. Iya. Lagi mempersiapkan, nggak lama 2020 awal Februari Maret COVID kan. Jadi venue-venue yang mereka persiapkan untuk Olimpiade terhenti, dan setelah itu 2022 baru Olimpiade itu kan berjalan. Ya, 2021 Bang. Oh iya, 2021, sorry. Bener. 2021 ya. Karena harusnya kan 2020 kan. Ya, dimundurin 2021 karena lockdown itu kan.
Tapi kesian sih Jepang sih. Dia bikin olimpiade pas lagi nggak bisa ini ya, nggak bisa bawa apa turis, nggak bisa masuk. Cuman kontingen atlet doang. Itu pemerintahnya habis-habisan menurut gue sih, kayak anjir gue udah mempersiapkan sesuatu gitu venue dengan biaya yang nggak sedikit. Dia berharap kan turis banyak datang kan dari negara-negara peserta itu kan, tapi karena COVID dan ada larangan tidak boleh kemana-mana gitu, lockdown segala macam. Iya. Pasti tekor dong. Penginapan, terus kayak venue juga nggak ada yang datang, kayak merchandise mereka nyiapin juga pasti kan. Iya. Food and beverage atau restoran hotel itu pasti juga terkena dampak gitu kan, Zor. Ngeri juga dong. Tapi untungnya pas gue datang ke sana tuh 2019 bulan Agustus, pas lagi asik-asiknya gitu, maksudnya ya mereka lagi mempersiapkan, terus gue lagi syuting di sana, jalan-jalan gitu, syuting kerja. Nah ceritanya, gue langsung ceritanya nih ya, gue tuh syuting di sana series untuk memperingatkan mereka menjadi tuan rumah Olimpiade pertama di tahun 64. Kayaknya 64. Karena 62 itu di Indonesia. 62 itu Indonesia Asian Games, Bang. Oh iya, Asian Games. Indonesia belum pernah Olimpik. Nah, jadi pendek ceritanya gini, mereka itu adalah sempat kan ada semacam politik lah sama Presiden Soekarno, karena waktu itu Asian Games 62 di Indonesia tahun 1962 di Indonesia, mereka tidak diharapkan untuk ikut karena masih ada kayak tekanan politik atau gimana antara Indonesia dengan Jepang. Dan bahasa mereka di sana itu masih Jepang banget gitu, jadi belum ada yang pernah mengenal bahasa Inggris segala macam lain-lainnya gitu, karena masih kuat banget sama budaya mereka gitu, cinta banget sama Jepang banget gitu. Nah pada suatu saat Pak Presiden itu waktu itu Pak Soekarno tidak mengizinkan Jepang ikut Asian Games. Nah dari situ mereka kayak semacam ingin menunjukkan gitu bahwa gue bisa membuat satu dia Olimpiade pertama itu di tahun 64 kalau nggak salah itu ya, Olimpiade pertama tuh Jepang ya, maksudnya di Olimpiade pertama Jepang. Sebentar, gue agak bingung itu 62 itu mereka Asian Games tuh Jepang, nih gue agak coba mereview sedikit ya. 62 itu Asian Games di Indonesia Nah mereka Jakarta bikin di mana Jepang tidak bisa hadir, padahal sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dikirimlah semacam kayak kontingen dan ofisialnya gitu. Ada sempat ribut-ribut gitu. Ada satu pelajar sastra Jepang yang dari Indonesia ke Jepang untuk menjadi satu tim official translatornya gitu loh. Jadi penyambung penyambung lidahnya gitu untuk Indonesia Jepang. Jadi mereka mewakili untuk kontingen dan atletnya. Nah itulah gua jadinya. Alen namanya, Alen. Di sana syuting, terus dibangunlah satu hotel Indonesia, lobbynya itu di auditorium NHK itu. Itu gede banget, mirip banget, Sur. Mirip banget. Gua sampai kaget. Hotel Indonesia dengan batik-batiknya, dengan foto-foto Pak Soekarno-nya gitu kan. Tapi itu Hotel Indonesia zaman dulu berarti ya? Iya, zaman dulu, karena Hotel Indonesia adalah gerbang, kayak semacam gerbangnya Jakarta waktu itu, Indonesia lah, karena hotel termegah pertama kan di tahun 60-an. Pertama. Dengan Asian Games waktu itu kan. Iya. Makanya mewah banget, dan itu dibuat persis banget di Henakaya itu, dan gokil sih, niat serius banget ya. Padahal dan gue senengnya syuting di sana tuh mereka on time banget, Sur. Jadi kayak sistem kerja mereka, etos kerjanya mereka tuh sangat baik banget. Kalau misalnya callingan jam 7, sebelum jam 7 mereka udah ready gitu. Terus breaknya jam 4 sore udah jam 4 gitu. Jadi nggak ada yang mungkin beda negara, beda ini ya, beda regulasi, beda budaya juga. Budaya kayak gitu-gitu tuh. Senang banget gue kerja di sana tuh. Iya, punctuate banget ya. Tepat banget. Ya, itu udah hampir semua orang udah tahu lah ya. Jepang tuh orangnya on time, disiplin segala macam. Makanya maju kali ya? Iya, pastilah. Maju lah ya. Dan menurut gue sih Jepang salah satunya maju karena mereka peduli sama rakyatnya juga sih. Ya. Peduli sama rakyatnya, dan rakyatnya nggak dibodoh-bodohin gitu loh. Rakyatnya benar-benar dibikin pinter lah gitu.
Itu di Tokyo berarti ya, Tokyo ya. Gue tuh nginep di Tokyo-nya, dikasih hotel gitu. Karena gue seorang aktor dalam arti yang pekerja seni peran lah, pekerja iya. seni gitu. Mereka tuh memberikan apa ya, apresiasi kepada pekerja seni, aktor gitu. Itu kayak menghargai banget Jor. Dikasih hotel yang bagus, kasih jemputan yang bagus, itu kayak di service banget gitu. Masih ingat gak bang hotelnya apa? Aduh, hotelnya apa di tengah Tokyo tuh? Pokoknya nggak jauh dari bintang 4, bintang 5 atau? Antara bintang 4 lah. Oh. Kalau bintang 5 mungkin gede kali ya. Ini bintang 4 gua rasa. Di jalan utama besar gitu di Tokyo, nggak jauh dari Harajuku. Jadi kalau gua mau ke Harajuku, mau ke Shibuya agak jauh sih. Tapi ke Harajuku tuh lumayan dekat. Oh. Jadi kayak main streetnya Tokyo gitu, di tengah kota gitu, dan gua dikasih penginapan di situ. Tapi kalau ke Shibuyanya jauh kalau jalan kaki. Iya. Tapi kalau naik kereta deket. Naik kereta deket. Ya? Jadi di depan hotel tuh ada subway namanya. Jadi kereta bawah tanah. Oh ya, kalau bawah tanah subway. Iya, jadi deket banget gitu. Jepang itu keretanya tuh yang ngelola. Ada 3 lapis. Iya, 3 lapis. Bahkan bisa lebih bang. Ada hijau, warna hijau kemana, merah kemana gitu. Terus ada warna apa lagi, biru kalau nggak salah tuh. Kemana gitu. Jadi ada 3 lapis gitu. Jadi kalau lu mau ke daerah mana, lu mesti yang lantai apa? Bawah lagi 3. Metro. Kalau mau ke sini gitu. Kayak gitu. Wah, aduh gue bilang. Seinget gue sih kalau yang warna biru tuh kalau di Tokyo Metro Subway. Dia Subway. logonya M gini, kayak M gitu logonya. Iya, kurang lebih. Kalau hijau biasanya JR sih. Warna-warnanya JR, Yamanote Line tuh biasa. Yang terkenal banget Yamanote Line. Tapi sih kayaknya sih tuh masih daerah Shibuya sih feeling gue bang. Shibuya ya? Masih daerah Shibuya. Shibuya kan luas juga. Iya. Gue sampai hafal bang. Kayaknya kota-kota gue di Tokyo. Pernah jalan. Kayaknya gue juga kurang lebih ya lumayan lah, sekitar 30 menit atau mungkin lebih ya, 40 menit kalau jalan kaki ya. Ke Shibuya gue pernah. Jalan kucuk. Shibuya nih. Tinggal bawa map. Ini aja kayak map. Kan di sana kan kalau di pariwisata mereka kan di setiap hotel ada kayak semacam brosur. Ya, guide apa ya? Guide gitu ya, book guide gitu. Iya, benar-benar. Lihat aja, oh ini kesini, udah. Enak. Berarti NHK tuh di Shibuya juga bang berarti ya? Apa jauh nggak dari? Nggak jauh. Nggak jauh. Ya? Dari kantor NHK ke Shibuya itu nggak jauh. Nggak jauh, bener. Cuma kayak belokan keberapa lah, belokan kanan kiri aja. Oh. Tapi gedungnya tinggi banget. Oh. Ada 3 lantai gitu, cuma 3 lantai doang tapi besar gitu, sampai luas gitu. Oh. Seru. Berarti studionya studionya indoor gitu berarti ya? Indoor. Jadi kayak memang ya studio umum kayak TVRI mungkin lah kalau kita bandingin sini. TVRI juga gede gitu. Emang studio TV nasionalnya gitu loh. Gede banget. Iya. Oh. Makanannya juga enak banget Sur. Makanan mininya tuh gue yang ramen tuh enak banget. Terus kita kalau misalnya ini kita kayak ngambil koin gitu kayak di minuman tuh ada namanya vending mesin gitu kan. Nah, kalau makanan juga ada tuh. Gak tahu gambar ini makanan gitu, masukin koinnya kita tuker. Pencet nomor ini, kayak keluar stiker kayak kupon gitu, tukerin. Wah. Kalau tulisannya Jepang semua jadi pusing, kita ngandelin gambarnya aja. Ada 1, 2, 3 betul, terus betul. ada harganya gitu kan, 1.500 apa gitu kan. Benar. Apaan makannya? Udah kita ngandelin, oh ini gambarnya enak nih gitu, bentukannya enak nih, udah ini aja gitu, pencet, udah. Kan waktu pas gue inget banget itu lu cerita tentang itu waktu pas kita habis tag podcast tuh 2021 cerita tentang itu, cuman nggak kita rekamin aja, nggak kita kontenin karena waktu itu kan ngomong episode topiknya ya nggak sekitar. Dan gue kan waktu itu belum pernah ke Jepang juga waktu itu kan, baru ke Jepang tahun lalu lah 2024 kan. Oh berarti pertama kali lu ke Jepang? Pertama kali banget 2024. Gue berarti ya? Iya. Gue sih ngeliat tuh Jepang itu kayaknya kayak apa sih, habis gelap terbitlah terang dalam konteks Olimpiade nih. Olimpiade mereka sepi banget, nggak ada turis. Padahal kan itu sebenarnya mereka jadi Olimpiade tuan rumah 2020 supaya turisnya banyak ya. Walaupun tanpa itu pun juga Jepang tetap daya tariknya luar biasa ya di dunia. Cuman setelah kelar tuh 2021 Olimpiade, justru malah Jepang tuh membludak turisnya di 2023 ke atas loh. Oh ya? 2024 katanya puncaknya. Apa yang bikin rekor jadi kayak magnet untuk datang ke Jepang tuh apa? Maksudnya
Setelah masyarakat. itu apa? Dari pemerintahnya untuk ngajak turis datang ke Jepang tuh Nggak apa? terlalu sih, campaign mereka tuh nggak terlalu sih. Kalau campaign pemerintahnya biasa aja, biasa banget. Beda kayak Visit to Jepang gitu. beda kayak Dubai atau Malaysia atau Singapura yang apalagi Singapura kan jor-joran banget kalau bikin campaign. Mereka tuh biasa aja. Tapi menurut gue tuh campaign mereka sih organik sih menurut gue bang. Jadi kayak mereka tuh yang nge-campaignin ayo kita ke Jepang itu ini justru netizennya yang nggak Iya, dibayar, yang nggak iya. yang mungkin nggak dibayar ya feeling gue sih. Kayak yang itu loh, pernah nggak nonton yang di TikTok zaman lockdown tuh apa namanya, Sumimasen, Come to Japan, terus yang lagu Tokyo Drift Awan itu, Iya, lo iya, denger iya, gak? iya, Itu kan pernah. apa gue lupa kalimatnya kayak lu apa namanya, lu nggak apa gue lupa ya. Oh, lu merasa liburan itu nggak penting, sorry deh, lu coba dulu ke Jepang kayak gitu, Sumimasen, Come to Japan, terus dia nunjukin Jepang, terus sampai ada yang jokesnya tuh di 2024 2025 ada yang jokesnya, orang-orang banyak yang menanggapi serius soal campaign bercandaan Sumimasen, Come to Japan, sampai akhirnya itu kan over tourism di Jepang 2024 2023 katanya rekor tertinggi di dunia tuh di Jepang tuh, turisme tertinggi tuh tahun lalu katanya. 2023 Rekor itu. pecah rekor katanya 2024. Karena gua akuin sih waktu itu gua kalau Tokyo udah pasti padat ya. Gue di Kyoto aja bang, buset deh, udah kayak Tanah Abang kalah dah ramenya, Oh ya? penuh banget kalau siang. Kyoto tuh kalau Indonesia apa? Bandung, Kyoto, Jogja. gue sih nganggapnya Kyoto tuh kayak Bali sih, Oh. karena budaya tradisionalnya masih dijaga. Iya. Dan kalau Bali kan yang terkenal yang dijaga banget persis itu kan Desa Panglipuran. Iya. Nah itu yang kayak Ninenzaka, Sanenzaka yang Gion distriknya Kyoto tuh, nah itu gue anggap itu kayak desa penglipuran, cuman bedanya kalau Kyoto hampir semua kota Kyotonya seperti itu. Tapi modern sih, tetap modern. Enggak ke Ginza ya? Ginza tuh tempat Ginza Tokyo, Tokyo ya, tempat belanja sih, Iya belanja lebih orang-orang kaya Iya biasanya. benar. Karena apa yang merek sepatunya itu yang Tiger apa tuh? Onitsuka. Onitsuka. Iya. Onitsuka yang flagship store-nya ada di situ. Onitsuka Tiger. Uniqlo Uniqlo flagship yang pertama juga adanya di Ginza ya. Baru abis itu baru banget di Shinjuku tuh, baru banget tuh flagshipnya yang di Shinjuku. Shinjuku ada. ya. Shinjuku tuh ada 2 tuh tokonya gede tuh, yang made in Japan-nya yang aslinya sama yang campuran nih. Ada 2 toko tuh yang Onitsuka? Iya. Oh iya, yang Ginza juga kayak gitu? Ya ada yang premiumnya, yang made in Japan-nya itu kayak homemade gitu. Betul. Sama di sebelahnya itu ada yang Onitsuka biasa. Onitsuka biasa yang made in Indonesia, made in Vietnam atau apalah gitu, negara-negara Asia Tenggara gitu. Bener, gua ada fotonya bang. Gue beli yang ada warna, sepatu gue warna biru gitu, Onitsuka. Belinya yang sebelahnya yang bukan premium, gue bilang yang masih standaran yang satu. Iya benar. Cuman kalau yang made in Japan itu gue malah ngelihatnya waktu itu ya pas gue kesana pilihannya nggak terlalu banyak sih bang. Terus nggak terlalu selera gue sih. Oh gitu. Karena dia lebih banyak yang ini, yang model-model kayak pantopel gitu. Yang made in Japan ya waktu itu. Ntar gue tunjukin ya. Tiket berapa ya waktu itu ke Jepang? Masih 3 jutaan nih, PP 6 juta berarti. Kalau normal kan kayak ANA atau Japan Airlines itu kan sekali jalan kan 5 juta 6 juta tuh bang kalau normal. Ya? PP ya? Kalau PP jadi 10 sampai 12 juta. Betul. 10 sampai 12 juta tuh. Aduh. Nah ini nih kayak gini-gini. Oh ini kan yang Nippon. Iya. Gini kan. Bener-bener. Nah Nippon sebelahnya baru yang reguler. Iya betul. Ini di Shinjuku? Ini Ginza. Ginza ya? Ginza. Jadi kalau di Shinjuku kayaknya rumah deh gitu, kayak ruko gitu deh kayaknya. Iya, nah ini nih. Oh ini nih. Sebelah-sebelahan kan. Iya betul. Nah, itu Nippon Made. Iya, itu. Mungkin pakai tangan kali ya bikinnya, enggak ya? Hah? Bikinnya pakai tangan kali ya Nippon Made. Nggak tahu sih. Mungkin gaji yang bikinnya lebih mahal daripada orang Vietnam atau apa. Karena sepatu-sepatu di Jepang tuh gue liat waktu itu kan gue beli yang Asics tapi belinya di bandara tuh pas mau pulang baru gue beli. Itu Asics, Adidas gitu-gitu, Nike itu yang murah-murah, yang termasuk lebih murah daripada di sini. Itu made in Vietnam. Oh. Banyak kan made in Vietnam. Tapi paling murah katanya di Gotemba. Gotemba tuh kayak mall. Gotemba itu dia udah di dekat kawasan wisata Gunung Fuji bang. Gunung Fuji, betul. Itu harganya murah-murah tuh, ada yang 300 sampai 500 ribu. Dulu kali murah bang. Katanya sekarang udah mahal. Udah mahal ya? Katanya udah mahal. Gue dapet sepatu Puma tuh 500 ribu gitu. Kalau di kurs rupiah gitu ya, dari yen ke
Gotemba ini nama toko atau nama daerah? Nama daerah, tapi di situ tuh semua barang-barang jualan Belanja ya. belanja. Katanya udah mahal sekarang, Bang. Karena udah pada tahu kali orang. Jadi Ada yang ngulas. dipajakin pemerintah Jepang itu kan naikin pajak jadi dari 8 ke 10%. Iya. Kayak pemerintah kita. Dinaikin semua. Kemarin itu gua tahun lalu masih 8% sih. Kalau makan ya. Iya. Makan masih 8%. Iya, masih 8%. Yang pas gue pulang itu 10, gue lupa deh. yang jadi translator gua itu bilang ada kemungkinan kebijakan dari kaisar dulu kan, mereka kan bentukan kaisar ya, bukan Iya. bukan republik atau apalah gitu. Kaisar minta untuk lagi dalam wacana sih mau menaikkan pajak dari 8% ke 10% semua katanya. Kita makin ini, tapi kan balik lagi kalau kata translator gue itu Mbak siapa yang namanya lupa gue tuh, Mbak Tini. Oh, itu yang ini ya, yang nemenin yang selama syuting di sana ya. Iya, selama syuting di sana itu kan orang ada Indonesia ya. Karena gue juga nggak paham banget bahasa Jepang kan, jadi kayak butuh lah translator orang Solo, tapi hampir 42 tahun tinggal di sana, nikah di sana, kuliah di sana awalnya, terus ketemu suami, menikah, punya anak, berkeluarga di sana hampir 42 tahun. Udah 40 tahun di Hampir Jepang. ya, hampir 42 tahun itu Gokil. udah jadi warga, kayak punya ini ya, citizen atau punya kartu green cardnya gitulah, jadi mereka bisa stay di sana gitu kan, bisa balik juga ke Indonesia. Cuma pertanyaan gue waktu itu nggak kangen Indonesia, Mak. Kangen, cuman mau ngapain di sana, ntar saya mulai dari nol lagi gitu. Karena mereka di sana itu senangnya gini, Zor. Pajak yang mereka bayar, yang dikenakan pemerintah atau kaisar sana, balik lagi ke mereka, Zor. Jadi misalnya mereka beli apa kena pajak gitulah, katakan mereka bayar pajak. Larinya kemana? Ke pendidikan gratis, kesehatan gratis, terus segala macam tuh gratis. Jadi mereka tuh ya senang-senang aja gitu bayar pajak, tapi tahu kemana larinya gitu. Kalau berasa kita, ya, iya, berasa banget ya. Iya, kayak asuransi kesehatan segala macam aman gitu. Kalau kita kan bayar pajak nggak tahu rasa manfaatnya nggak tahu di mana, tapi tiap tahun disuruh lapor ya. Yang harusnya ngelapor mah mereka, bukan kita ya. Kita udah bayar, kita suruh ngelapor tiap tahun. Laporannya mereka dong, kemana nih duitnya kita gitu kan. Kalau mereka di sana kayak jalan gitu nggak ada yang berlobang, Jor. betul itu sih udah pasti sih. Lobang dikit tuh kayaknya mereka langsung serut kayak dihalangin gitu, dibenerin gitu, kayak dipasang lampu-lampu kalau malam tuh nggak bisa kelihatan. Mereka tuh rapi banget kalau proyek rapi banget. Jalan tuh rapi banget. Gue pernah pas dari hotel mau ke Shinjuku, jalan tuh ada jalan rusak. Rapi banget, Zor. Jadi kayak kalau di kita kan masih sering kejadian nyemplung motor ke dalam selokan atau galian gitu. Mereka tuh tertutup, jadi kayak ada barikadenya gitu, tutup, ada kasih lampu kayak ada shining safety-nya aman dah. Bagus banget. Terus orang tuh bekerja kayak 24 jam sehari tuh gantian untuk supaya mengarahkan supaya nggak ada tanda-tanda yang gitu tuh orang-orangnya gitu. Pokoknya rapi dah. Nah, waktu itu gue lihat di Shinagawa, di Kyoto, di apa ya, Bang ya. Hampir semua tuh kalau yang ada satu orang selalu standby, udah kayak penjaga istana Inggris dah. Standby gitu ya, pakai pegawainya. Itu standby di situ, ngapain nih berdiri dulu kan. Nggak ada truk keluar masuk, dia tetap standby, Bang. Jadi dia standby untuk kalau ada truk mau masuk lagi, truk proyek mau keluar lagi, pokoknya benar-benar ngatur jalan. Kalau di Indonesia kan buset deh, nggak ada yang pernah yang standby kayak gitu. Kadang truknya keluar masuk nggak ada yang ngarahin kan, bikin macet segala macam. Ini dia standby gitu standby, nggak kemana-mana. Anjir, gila sih. Tapi itu budaya etos kerja sih, ya, etos kerja budaya kita beda budaya, beda ini ya. Iya. Padahal istilahnya juga mungkin truknya baru nongol 2 jam lagi, sejam lagi, tapi dia tetap berdiri di situ. Sama kayak penjaga kedutaan apa di kantor misalnya presidenan lah gitu kan. Hampir sama, nggak ada apa-apa, tetap diem gitu, kayak benar-benar disiplin banget. Gue tuh jadinya kayak wibu banget sekarang nih, di Jepangan wibu. Tau kan wibu ya? Iya. Gara-gara itu ya. Berarti ada keinginan balik lagi nggak sih someday gitu maksudnya? Kalau pengen balik lagi kayak in terms liburan, itu udah pasti. Udah pasti ya. Ya, lu juga pasti kan, Bang, pengen banget ya. Tapi gue bahkan nggak cuman sekedar pengen liburan kedua kali, ketiga kali. Gue malah sampai kepikiran apa gue tinggal bisa nggak ya gue hidup kerja di sini gitu. Kayak ibu itulah yang nemenin. Waduh.
kan soalnya ya gitu deh, ya kita tahu ya keadaan Indonesia kayak gimana sekarang. Kayak gue tuh dulu nasionalis banget bang sama Indonesia. Gue tuh nasionalis banget sama Indonesia sampai gue saking nasionalismenya dulu tuh gue nggak gitu suka, gue nggak tertarik sama kemajuan negara orang lah. Misalkan kok Korea bisa gini, Jepang kok bisa gini, Jepang Indonesia harus bisa nih. Ketika gue udah menjadi generasi muda, udah lulus kuliah begini, gue pengen gini. Sekarang ngelihat kayak aduh capek, males. Ini negara mau diarahin kemana sih gitu. Jadi kayak benar-benar omong kosong. Tapi korupsinya itu sampai membuat kita gimana caranya masyarakat itu tersiksa lah gitu. Gue ngeliat kayak udah, gue sampai belajar bahasa Jepang sekarang, lumayan konsisten lah. Dibilang intens gak, tapi konsisten lah, hampir tiap hari belajar. Tapi gue juga nggak yakin bisa dapat kerjaan juga sih tahun depan gitu ke sana.